Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Nah, untuk masalah ini, yang pertama kita apresiasi buat Bang Ubed. Oh, Kang Ubed kita panggil. Ya. Jangan sampai kita menyebarkan hoax atau fitnah. Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Kemudian kita sering berprasangka dengan orang lain yang padahal prasangka itu belum tentu benar. Karena Bang Ubed bagaimanapun tidak mungkin dia berani datang ke KPK kalau dia tidak mempunyai minimal 2 alat bukti untuk membuat ini menjadi seperti itu. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan? Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Prasangka itu benar pun kita tidak boleh ngomongin, apalagi kalau prasangka itu salah. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana angkanya kurang lebih 99,3 miliar, dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Ayo buktikan, siapapun yang melakukan kesalahan di hadapan hukum yang sudah jelas secara ketentuan hukum positif yang ada, maka dia harus diproses. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Jangan menyebarkan berita-berita yang memancing fitnah. Kalau toh benar, itu namanya ghibah. Dan kalau toh salah, itu adalah fitnah. Melihatnya ini keganjilan Bung Nanti. Yang keganjilan ini harus kita pertanyakan. Dan juga pada Pak Ubedillah Badrun agar bisa terus semangat, jaga diri, stamina, dan bersiap untuk proses-proses. Kita seringkali ketika melihat sesuatu yang kita anggap aneh, langsung saja memberikan komentar, langsung saja ngomong A sampai Z, padahal belum tentu sesuai dengan kenyataan. Nanya wali kota nih, gantengnya kayak ngono kok. Solo harus hebat. Dan saya, Gus Karim dan para ulama siap untuk mendukung apapun program-program yang ada di Solo ini. Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Sebenarnya ini terlalu luar biasa. Baru 7 tahun ya, 7 tahun. Pola yang berulang dari hoax dan bahkan fitnah ya, yang sama sekali tidak ada basis kebenarannya di dunia nyata. Saya juga cukup terkejut ya ketika Bang Ubed dengan berani mendatangi KPK. Tidak mungkin dia berani datang ke KPK kalau dia tidak mempunyai minimal 2 alat bukti untuk membuat ini menjadi seperti itu. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi sesungguhnya selama ini telah memberikan satu bentuk kepemimpinan yang relatif bisa menghadirkan kemaslahatan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Wali Kota. Saya panggil Bapak kok Ketua, ya Mas Gibran, Wali Kota kita, Alhamdulillah. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Kecuali kalau kita sudah teliti untuk bisa meneliti apakah itu betul atau tidak. Dalam Al-Quran sudah ingatkan kita, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, jika ada orang fasik tidak kita percaya terhadap apa yang dia bawa, maka harus teliti dulu, fatabayyanu, tabayun dulu. Jangan sampai kita menuduh orang dengan perkataan, perbuatan, dengan tingkah laku yang berbahaya, bisa merusakkan amal ibadah kita. Kenapa? Kita memfitnah orang. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Ciri dari asset capitalism adalah bagaimana kemudian pebisnis membangun relasi yang sangat kuat dengan
penguasa, termasuk dia keluarga penguasa, untuk mendapatkan akses bisnis. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Dulu bahkan sampai kalau kita tarik ke belakang kan dari 2014. Jadi fitnah terkait dengan agama beliau, terkait dengan ideologi dan tuduhan-tuduhan yang ternyata sekarang terbukti bahwa itu semuanya tidak benar. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, salah satu anak presiden yang tidak terjun ke dunia politik tetapi lebih suka menggarap ladang bisnis sektorial. Ini sebetulnya buah dari satu praktek kapitalisme yang semu, yang tadi disebut sebagai RZ kapitalisme. Nah kemudian fitnah itu sekarang berkembang kepada hal-hal lain ya. Fitnah itu apakah seputar pejabat? Fitnah itu seputar pejabat-pejabat menteri, presiden, apalagi disebarkan lewat medsos, sedangkan dia tidak bersalah. Bayangkan akibatnya seperti apa. Hati-hati dengan apa yang kita sebarkan. Itu tidak menguntungkan negeri, tetapi merugikan karena membuat kita pecah belah semua. Ketika perusahaan anak presiden ini mendapatkan suntikan dana, itu bagian dari keuntungan yang diperoleh dari anak presiden yang melakukan relasi bisnis dengan perusahaan atau tidak. Itu kan perlu diungkap. Karena Bang Ubed bagaimanapun tidak mungkin dia berani datang ke KPK kalau dia tidak mempunyai minimal 2 alat bukti untuk membuat ini menjadi seperti itu. Itu sangat sensitif ya Mas, maka kami harus punya bukti kan. Nah itu nyari buktinya agak susah Mas. Ketika yang kita omongkan ini benar kata Rasulullah, itu masuk kategori riba. Dan kalau salah, itu masuk kategori fitnah. Nah, kalau kamu tidak pengen dibicarakan oleh orang lain, tentunya kamu jangan suka membicarakan orang lain. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Kaisang Pangarep kini jadi objek serangan kaum anti Jokowi. Dia dicurigai bisa menjadi pengusaha kaya raya pada usia 26 tahun melalui perolehan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Karena nggak mungkin perusahaan baru, anak presiden, mendapat suntikan dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar. Yang pertama harus dicatat adalah yang membeli 8% saham PNNP senilai 92 miliar rupiah itu bukanlah Kaisang. Yang melakukan pembelian adalah PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat yang berdiri pada 2019. Diketahui Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK terkait kasus dugaan KKN. Kalau di era Orde Baru itu butuh waktu lama untuk kemudian membuat keluarga presiden itu terlibat dalam bisnis. Kalau ini belum 10 tahun. Sebenarnya ini terlalu luar biasa. Baru 7 tahun ya, 7 tahun. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Sebagaimana Tommy, Kaisang dianggap membangun imperium bisnis dengan memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Terkait kasus ini, Ubedillah meminta KPK untuk menyelidiki dan membuka kasusnya secara terang-terangan tanpa ada yang ditutupi. Bahkan ia juga meminta Presiden Jokowi untuk dipanggil bila memang dibutuhkan. Bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden? Saya kira itu. Terus terang, segenap komentar yang seolah-olah kritis ini buat saya menyedihkan. Laporan itu dilayangkan oleh dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98, Ubedillah Badrun. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah, apalagi kuliahnya di luar negeri. Ciri dari RZ kapitalisme adalah bagaimana kemudian pebisnis membangun relasi yang sangat kuat dengan
penguasa, termasuk dia keluarga penguasa, untuk mendapatkan akses bisnis. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari, salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi, keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya, sehingga jadi kelemahannya nggak ada. Saya merasa komentar-komentar itu hanya bisa datang dari kedunguan atau kemalasan mencari informasi, atau memang dari niat jahat untuk membelokkan persepsi masyarakat.